السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bertemu dan berpisah karena Allah Ta'ala hanya menerima kurban dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran mengatakan bahawa di antara ulum ataupun ilmu Al-Quran, di antaranya adalah ilmu qasasul Quran, ilmu yang berkenaan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Maka banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran, karena bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran adalah sebagai kitab pedoman, sebagai petunjuk hidup, sebagai pegangan, sebagai sesuatu yang diikuti. Kisah-kisahnya menjadi sebuah pelajaran. Maka yang wajib diimani adalah berjumlah 25 orang Nabi. Memang semuanya Nabi, berjumlah 124.000 Nabi. Jumlah yang sama juga seperti jumlah para sahabat Nabi, berjumlah 124.000 sahabat Nabi. Dan yang wajib diimani di antara para Nabi ini adalah berjumlah 25 orang. Di antara mereka ada yang 5 orang yang menjadi Nabi Ulul Azmi, dan 1 yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatimun Nabiyyin, yaitu baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersyukur kita salah seorang di antara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang mengikuti salah satu sunnahnya, yaitu sunnah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat berikutnya, si yang diancam bunuh oleh saudaranya itu mengatakan, la in basatta ilayya, jika kamu menghamparkan tanganmu atau menjulurkan atau memberikan tanganmu kepadaku, litaqtulani, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak membalas untuk membunuhmu. Ini kata saudaranya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Abdul Fida rahimahullahu ta'ala, Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya bahwa kisah 2 orang anak Adam ini tentang
Qabil dan Habil. Mengapa kita sebut Qabil duluan? Karena dia adalah abang yang pertama lahir. Maka istimewanya anak Nabi Adam alaihissalam yang lahir itu berdua-dua atau kembar dua. Kembar yang pertama itu lahir Qabil dan Iklima. Qabil dan Iklima pasangannya. Kemudian lahir lagi, kita tidak tahu apakah saat itu memakai sistem KB ataupun bagaimana, tidak tahu. Tetapi kembaran berikutnya lahir dua orang lagi, yaitu pasangan Habil dan Labuda. Mungkin kita sering mendengarkan kisah-kisah ini, tetapi detail daripada kisah ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka syariat Nabi Adam alaihissalam saat itu adalah mengawinkan pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua, yaitu Qabil. Nabiullah Adam alaihissalam pasangkan atau nikahkan dengan Labuda, yaitu kembarannya Habil. Saat itu Qabil tidak mau menerima. Mengapa? Karena ketika dia lahir dengan kembarannya, ketika besar kembarannya itu cantik, Iklima itu cantik. Makanya kalau ada ibu-ibu ataupun anak-anak perempuan ataupun yang bernama Iklima, itu pasti parasnya cantik, ikut kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Kita juga ada keturunan Adam sebenarnya. Dia tidak mau menerima. Habil, Nabiullah Adam alaihissalam nikahkan dengan ataupun calonkan dengan Iklima, sedangkan Qabil dengan Labuda. Jadi tidak boleh kawin dengan kembaran sendiri, karena nggak ada yang lain saat itu. Kalau hari ini kan alhamdulillah dari kampung Blangoi nanti antar lintu ke Jalang, antar lintu ke Aceh Selatan, antar lintu ke Merdu, antar lintu ke, pokoknya adalah yang diantar ya, atau nikah di dalam kampung Blangoi sendiri. Makanya syariat Nabi Adam ini yang kemudian di dalam hukum Islam usul fiqh dinamakan dengan syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita, yaitu sebelum syariatnya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu mengawinkan pasangan yang pertama dengan pasangan yang kedua. Jadi ketika ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam, mengapa engkau tidak mau menikah dengan Labuda? Memang jawaban salah satu yang dijawab oleh Qabil adalah, untuk apa aku kawin dengan orang yang dilahirkan di bumi, sedangkan kami lahir di dalam surga? Ini kata Qabil. Nah, ini termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sepertinya kalau ini jawaban daripada Qabil, dia dan pasangannya telah ada kelahiran di dalam surga, yang memang skenario Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di dunia ini khalifah, maka dibuatlah sebuah skenario tersalah. Nabi Adam menerima ataupun mendapatkan rayuan daripada iblis untuk makan buah khuldi, kemudian karena larangan itu, karena pelanggaran itu, diturunkanlah ke dunia. Namun di dalam kisah-kisah jarang sekali dituliskan ada kisah bahwa telah terjadi kelahiran di dalam surga. Tetapi menurut jawaban daripada Qabil ini, untuk apa aku menikahi orang yang lahir di dunia? Artinya dia sombong di situ. Apakah dia pernah mendengar iblis ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam? Untuk apa aku sujud kepada Adam? Karena Adam dibuat dari tanah, aku kan dari api, kata iblis. Apakah si Qabil ini mewarisi? Wallahu a'lam. Tetapi jawabannya seperti itu. Namun secara amnya tidak disebutkan bahwa Qabil pernah lahir di dalam surga. Tetapi jawaban Qabil sendiri yang mengatakan seperti itu. Namun di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Qabil tidak mau menikahi Labuda karena
Labuda itu tidak secantik Iklimah. Dia tidak terkesan dengan Labuda, dia tidak jatuh cinta kepada Labuda. Biasa lumrah memang. Kalau ada, maaf ibu-ibu, yang agak wajahnya cantik ya, itu menjadi perhatian. Walaupun kemudian tidak, kadang-kadang semuanya itu seseorang mencintai terus ingin memiliki. Mungkin kadang-kadang seperti punuk merindukan bulan. Adapun apa daya tangan tak sampai, maksud hati ingin memeluk gunung. Dia berada di level apa, kita berada di level apa. Dia berkaca diri, mungkin tidak mampu untuk mendekati yang cantik itu. Tetapi pada saat itu Habil, Allah Ta'ala ataupun Nabi Adam AS jodohkan dengan Iklimah, namun tidak mau diterima oleh Qabil. Maka Allah Ta'ala meminta kepada Nabi Adam supaya mereka berkorban. Nah, Qabil pencahariannya sehari-hari adalah sebagai petani, peladang. Dia pun kemudian membawa apa yang dikorbankan, yaitu seikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seikat batang gandum. Kemudian Habil dia sebagai peternak. Setiap hari dia memiliki seekor kambing yang dia sangat suka kepada kambing itu. Tiap hari kadang dia bermain, digendongnya dalam reog itu, dimandikannya. Maka kambing inilah yang diberi korban kepada Allah. Dalam riwayat, datanglah secercah api, sebuah api yang kemudian api itu mengambil korbannya Habil. Mengapa? Karena korbannya Habil itu sehat, gemuk dia, kambingnya itu bagus, maka diterimalah pengorbanan Habil. Sedangkan Qabil, seikat batang gandum itu batang gandum yang tidak bagus, sudah rontok, sudah tua. Karena mungkin ketika diperintahkan dia gondok, kalau bahasa anak sekarang, nggak mau dia, merajuk dia. Kalau kita ini anak kita mungkin ambil nih, karena dia nggak suka, nggak mau. Akhirnya dia pun mengorbankan hal yang tidak bagus. Maka diterimalah pengorbanan Habil. Sehingga sampai sore hari Habil belum pulang, Nabi Adam AS memerintahkan Qabil untuk mencari adiknya. Ketika diperintahkan itu, maka syaitan pun kemudian membisikkan, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Qala la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Ibnu Jarir di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, wallahi demi Allah, Habil aqwa minal Qabil. Sungguh Habil itu lebih kuat orangnya daripada Qabil. Sehat badannya, kuat orangnya. Tetapi apa kata Habil kepada Qabil? La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau engkau menghamparkan tanganmu untuk membunuhku, kalau engkau berkeinginan untuk membunuhku, aku tidak berkeinginan untuk membunuhmu. Makanya di dalam sebuah hadis ada hadis tentang hukum al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, dua-dua masuk dalam neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah yang terbunuh itu dia telah dibunuh? Tentunya yang membunuh saja masuk neraka. Kata Rasulullah, kalau si terbunuh itu tidak menjadi terbunuh, tentu dia akan menjadi pembunuh. Artinya punya potensi dua-dua untuk membunuh, makanya dua-dua masuk neraka. Tetapi tidak pada hukum. Nah, ini yang masuk ke dalam hukum fikih. Kalau orang yang terbunuh itu adalah dia yang tidak bermaksud untuk membunuh balik. Sehingga ada hadis lain yang mengatakan ketika satu saat nanti di akhir zaman, ketika ada orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ada orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, sehingga fitnah terjadi bahkan di dalam rumah kita sekalipun, sampai ada orang yang datang ingin membunuh kita. Bagaimana wahai Rasulullah sikap kita? Maka Rasulullah mengatakan, jadilah engkau seperti Habil.
Wallahu alam apakah itu sudah terjadi, tetapi ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sedang dicerca, ditimpa musibah dan fitnah yang luar biasa oleh kaum Khawarij, maka dia duduk di dalam rumahnya walaupun dijaga oleh Hasan dan Husain. Mereka masuk dari atap rumah kemudian membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau kuat, bukan tidak kuat Utsman bin Affan, tetapi dalam riwayat dikatakan bahwa Utsman sepertinya mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang fitnah, bagaimana keadaan kami wahai Rasulullah? Jadilah engkau seperti Habil. Habil tidak berusaha untuk membalas apa yang ingin dilakukan oleh Qabil. Maka ketika itu dibunuhlah, diambillah benda yang tajam. Karena saat itu mungkin kalau bahasa kita belajar sejarah, mungkin prasejarah, sehingga ada alat-alat yang dipakai oleh orang-orang prasejarah seperti batu yang diruncingkan, mungkin sebuah batu yang diruncingkan untuk membunuh Habil. Maka setelah dibunuh gelisahlah hatinya, karena itu sebuah kesalahan, dan ini membuat dia risau, sehingga Allah Ta'ala turunkan burung gagak. Burung gagak ini dua buah burung gagak, mereka berkelahi begitu seriusnya sehingga satu ekor burung gagak ini mati. Maka yang hidup ini kemudian dia mengorek tanah, fa wariya sau'ata akhi, kemudian dia menguburkan yaitu temannya yang mati tadi ke dalam tanah. Rupanya ini dicontoh oleh Qabil untuk menguburkan Habil. Maka apa firman Allah berikutnya? Orang yang membunuh manusia, dosanya seperti membunuh semua manusia. Karena tidak serta-merta seseorang itu menghabiskan nyawa orang lain. Mungkin karena hanya kesalahan kecil, mungkin karena ada kesenjangan sosial, mungkin karena ada bisnis yang kadang-kadang dia tidak tercapai maksudnya, sehingga dia katakan kepada pengawalnya, habisi dia. Dia sudah membuat sikap-sikap yang melawan. Kamlangi, pabeh gini. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Kamlangi, pabeh gini. Seolah-olah tidak ada hukum apa-apa. Ada hukumnya. Orang yang membunuh orang lain tanpa ada satu sebab syar'i. Apa sebab syar'i itu? Pemerintah sudah mengambil sebuah hukum qisas. Artinya dia dibunuh karena dia telah membunuh, dan ahli keluarganya meminta supaya si pembunuh itu dibalas. Ini namanya qisas. Tetapi tidak kepada ahli keluarga yang memaafkan. Ada kisah pembunuhan seorang yang terbunuh, dia berkulit hitam, apakah di Amerika beberapa waktu yang lalu. Maka ayah ini seorang muslim. Maka apa kata ayah ini di depan persidangan? Aku memaafkan engkau karena engkau telah berbuat itu kepada anakku. Mungkin satu saat Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat. Maka si yang membunuh itu terharu dia. Hakim pun kemudian meringankan hukuman kepada si pembunuh. Tidak seperti ini kasusnya, yang kisah itu kadang-kadang jika terjadi pemberian maaf oleh keluarga si yang terbunuh, maka pengadilan dapat memberi maaf kepada si pembunuh. Artinya tidak dihukum dia dengan hukum kisas, hukum balik bunuh, tetapi diringankan, mungkin hanya beberapa tahun penjara dan sebagainya. Bapak Ibu yang terhormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kisah tentang Habil dan Qabil ini menjadi sebuah mungkin hukum pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena pada hakikatnya adalah kisah-kisah itu menjadi sebuah acuan hukum. Acuan hukum di sini adalah yang pertama sekali pelajaran bahwa orang yang mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulnya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi,
kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa kecuali man aba, orang yang enggan. Qila, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Taat kepada perintah Rasulullah masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang yang ingkar, yang bermaksiat, yang tidak patuh kepadaku, faqad aba, sungguh dialah orang yang enggan masuk surga. Kita ingin sebentar lagi ada sebuah pengamalan ataupun sebuah hukum, yaitu kurban, di mana kurban itu adalah sebuah amalan yang dapat menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Seseorang jika ingin dia itu dikasihi oleh Allah, maka di sana ada pengorbanan. Ketika dia ingin dia itu dimuliakan oleh Allah, maka ada pengorbanan. Maka pengorbanan yang ada di dalam hukum Islam saat ini adalah sebuah pengorbanan yang diminta, tidak seperti yang diminta kepada nabi-nabi sebelum Islam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah diminta sebuah pengorbanan untuk menyembelih anaknya, tetapi anaknya itu Allah Ta'ala ganti dengan seekor kibas. Ini sebuah pelajaran bahwa umat ini tidak diberatkan seperti diberatkan kepada umat sebelum Rasulullah SAW. Sehingga kata ulama usul fiqh, ketika sebuah perintah itu dia itu begitu serius dari Allah, maka hukumnya wajib. Ketika perintah itu tidak begitu kuat, artinya dia itu tidak menjadi wajib, tetapi di bawahnya. Mungkin posisinya sunnah, tetapi sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sehingga ada kalimat ataupun ada ungkapan ataupun ada istilah sunnat muakkad, sunat yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka oleh karena itu, ketika diminta oleh Allah Ta'ala supaya berkorban, sebagaimana Rasulullah SAW kuatkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang Allah Ta'ala beri harta nikmat, tetapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Kalimat hadis ini ulama memberi kesimpulan bahwa korban yang diminta dalam Islam itu hukumnya sunat muakkad, bukan sunat biasa. Maka patutlah kita untuk berusaha mengamalkan yaitu sunnah daripada Rasulullah SAW ini. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW setiap tahunnya berkurban, meniatkan kepada ahli keluarganya dan umatnya. Jadi pengorbanan ini setiap tahun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah di dalam usul fiqh itu ada satu bab, yaitu tentang hilah. Hilah itu artinya membuat sebuah kesempatan atau alasan supaya dapat mengamalkan hukum Allah. Misalnya hilah tentang Allah Ta'ala berikan harta kepada kita. Jadi mencari bagaimana caranya dengan harta itu dapat mengamalkan hukum Allah. Kita memiliki sebuah rumah yang harganya 500 juta misalnya, kemudian menjual rumah itu, kemudian membeli rumah lain yang harganya 250 juta. Maka sisanya itu dapatlah kita mendaftarkan diri dan keluarga untuk naik haji, membeli beberapa ekor binatang ternak untuk dikurbankan. Hilah di sini, hilah yang mencari alasan supaya dapat mengamalkan hukum Allah, dan ini dibolehkan, bahkan dianjurkan hukumnya. Ada satu lagi hilah yang tidak dibolehkan, bahkan makruhut tahrim hukumnya, makruh yang menjurus kepada haram. Apa itu? Mencari alasan supaya tidak terjatuh hukum Allah kepada dirinya. Misalnya dia itu memelihara kambing, kambingnya itu sudah hampir berjumlah 30 ekor. Dia paham kalau jatuh jumlahnya 30 ekor, maka satu mesti dizakatkan. Dijaga selalu, jangan sampai 30. Udah berjumlah 28,
hai kacok kapu beliau sambung. Pada hampir-hampir 28, hai kacok, kita buat acara, kita buat syukuran. Sehingga dia itu enggan untuk menggenapkan jumlahnya sampai 30-31 supaya dia terkena hukum zakat kepadanya. Nah, hilah seperti ini adalah hilah yang tidak dibolehkan. Pada bab-bab lain juga seperti itu, menyimpan emas yang banyak, ya. Ketika menjelang hampir-hampir jatuh nisab 1 tahun. Padahal ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah sampai jumlahnya segitu, maka dia wajib menunaikan zakatnya. Maka dia pun kemudian berhilah. Hampir-hampir bulan Ramadan, diambil 1 gelang, hanya pakai ATR, diberikan kepada anak yang paling tua, kemudian pada anak yang nomor 2. Supaya apa? Kalau gelang emas itu dipakai, sehingga tidak jatuh hukumnya untuk dibayar zakat. Seperti itu rupanya. Pernah kita bertanya, pekan dia kusuk ba'ana gelangnya berat ke hukum payah bayar zakat. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita untuk mencari alasan supaya dapat kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan dan apa yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, satu saat nanti kita dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.